Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah materi soal yang berpotensi muncul di ujian P3K di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, tentunya hanya untuk rekan-rekan guru sekalian. Judulnya di sini adalah bahas soal materi kompetensi teknis pilihan terbaik itu potensi naik ujian P3K untuk semua jenjang mata pelajaran. Jadi teman-teman guru honorer harus menguasai materi ini sekarang. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke videonya saja. Jadi diperhatikan teman-teman ya, soal nomor pertama. Yang pertama itu adalah reinforcement ya. Jadi ini kata-kata ilmiah atau kata dalam bahasa Inggris, tulisannya reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran itu disebut apa? A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, dan E. Pengayaan. Tentunya kata kuncinya cuma satu di sini teman-teman ya. Kata kuncinya di sini hanyalah reinforcement ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer, ketika teman-teman tidak memahami apa itu reinforcement, maka secara otomatis teman-teman akan kesulitan untuk menjawab pilihannya. Apakah jawabannya adalah A. Refleksi, apakah jawabannya adalah B. Remedial, apakah jawabannya adalah C. Feedback, apakah jawabannya D adalah penilaian, atau jawabannya adalah E. Pengayaan. Seperti itu. Jadi kata kunci di sini adalah reinforcement ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini reinforcement itu tujuannya adalah untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas teman-teman ya. Jadi istilahnya di sini ini kegiatan yang ditujukan untuk teman-teman untuk anak-anak didik kita yang memang sudah tuntas dalam proses pembelajaran. Nah, dan yang belum dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini ada dua kategori yang akan ditujukan untuk reinforcement ini teman-teman ya. Yang pertama untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga reinforcement ini itu harus teman-teman pahami apa sih sebenarnya. Nah, jawabannya di sini adalah, silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya di sini reinforcement itu dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran disebut, jawabannya di situ teman-teman yang paling tepat adalah C. Feedback ya. Jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah feedback. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat pembahasan materinya di sini. Nah, pembahasan materinya di sini feedback atau umpan balik dari reinforcement. Nah, jadi istilahnya reinforcement ini eh itu hampir kena dengan dikatakan dengan feedback teman-teman ya, atau semacam umpan balik ya. Di sini pembahasannya dikatakan feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement. Nah, punishment, refleksi pembelajaran merupakan suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang terjadi selama pembelajaran. Contoh mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Sedangkan remedial itu adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Jadi istilahnya di sini itu semacam umpan balik teman-teman ya. Dari reinforcement itu adalah bagian dari yang dikatakan feedback atau umpan balik. Jadi bukan hanya diberikan kepada siswa yang mungkin belum tuntas dalam proses pembelajaran, tetapi juga ini tujuannya, reinforcement ini tujuannya juga teman-teman adalah untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sedangkan remedial itu pemberian bantuan bagi peserta didik yang lambat dalam belajar. Sedangkan untuk tes sumatif itu merupakan tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian tes penempatan itu merupakan tes yang berfungsi untuk membantu ya. Jadi kegunaan dari tes penempatan itu adalah tes yang berfungsi untuk membantu, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, kalender yang dipakai untuk melihat minggu ujian tengah semester. Saya ulangi, kalender yang dipakai untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Saya ulangi teman-teman ya, kalender yang dipakai untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah ya. Berarti kata kuncinya di sini adalah kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester, tapi itu posisinya di sekolah. Berarti kata kuncinya di sekolah teman-teman ya. Jadi kalender yang digunakan untuk melihat jadwal ujian tengah semester, tapi itu kegiatannya di sekolah. Nah, jadi teman-teman sudah bisa tentukan jawabannya sekarang ya. 5 4 3 2 1. Jadi pasti karena di sini ada kategori kalender kemudian di sekolah. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah A, yaitu oh sorry ya, berarti B ya, kalender pendidikan seperti itu. Nah sekarang kita coba lihat ya, kalender pendidikan yang paling tepat teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah kalender pendidikan B. Kenapa? Pembahasannya kita lihat satu persatu. Jadi meskipun jawabannya adalah kalender pendidikan, tetapi alangkah baiknya teman-teman bisa memahami semua pengertian kalender ya, baik itu kalender akademik ataupun kalender pendidikan. Karena jangan sampai salah satunya yang justru muncul di ujian P3K nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasannya di sini. Kalender akademik ya. Di sini kalender akademik itu merupakan istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian ya, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus seperti itu. Sedangkan kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan umum, khusus kegiatan khusus sekolah. Jadi itulah teman-teman ya perbedaan antara kalender akademik dan kalender pendidikan ya. Jadi kalau kalender pendidikan itu khusus ya, mencakup tentang kegiatan jadwal kegiatan pembelajaran siswa selama 1 tahun ya, dan selama 1 tahun aktif pembelajaran. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Tes ya. Oke. Di sini soal berikutnya teman-teman, ini soal yang sangat berpotensi juga naik di ujian P3K nantinya. Jadi teman-teman wajib untuk menguasai ya, yaitu pendidik sedang melakukan pembelajaran sains ya untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, dan E. Praktik ya. Di sini kata kuncinya teman-teman adalah untuk mengukur dimensi metakognitif ya, berarti kecerdasan ya, ilmu pengetahuan siswa ya di situ. Jadi teman-teman silakan tentukan pilihan jawaban sekarang. 5 4 3 2 1. Nah, di sini pendidik sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik, yaitu yang paling tepat di sini teman-teman adalah C. Uraian ya, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah uraian. Nah, sekarang kita coba lihat kunci jawabannya atau pembahasannya. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami semua adalah tentang hal-hal yang termasuk ke dalam dimensi pengetahuan. Jadi jawabannya tadi teman-teman adalah C ya. Jadi di sini yang harus teman-teman pahami tentang dimensi pengetahuan atau dimensi metakognitif itu sebenarnya dimensi metakognitif itu ada beberapa teman. Yang pertama itu adalah faktual. Ini sudah admin bahas sebelumnya ya, dan di sini admin singgung lagi sedikit bahwa faktual itu adalah elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh para peserta didik. Sedangkan konseptual itu sejenis klasifikasi, kemudian masuk ke dalam prinsip, konsep, dan teori. Seperti itu. Kemudian prosedural adalah keterampilan melaksanakan prosedur. Seperti itu. Kemudian metakognitif keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus
dipelajari. Dengan ujian berbentuk uraian, maka metakognitif peserta didik akan terlihat dari apa yang diuraikan para peserta didik di lembar kerjanya. Jadi itu alasannya teman-teman ya. Jadi jika misalkan soal itu berbentuk uraian, maka secara otomatis istilahnya siswa itu akan lebih terpancing untuk mengerjakan, kemudian betul-betul mengeluarkan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk tulisan. Itulah sebenarnya salah satu kelebihan dari yang dikatakan tes uraian. Seperti itu teman-teman, untuk menggali metakognitif dari siswa ya, seperti itu. Jadi memang yang menggali metakognitif dari siswa itu salah satunya adalah tes uraian teman-teman ya. Tentu saya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, soal berikutnya, dari hasil penilaian pendidik diperoleh beberapa peserta didik mencapai kriteria ketuntasan belajar, dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pendidik untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian pendidik merupakan kecuali A. Memperbagusi program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi peserta didik yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan pengayaan bagi peserta didik yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya, dari hasil penilaian pendidik diperoleh beberapa peserta didik mencapai kriteria ketuntasan belajar, dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pendidik untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran, yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian pendidik merupakan kecuali. Nah, silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. A. Memperbagusi program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi peserta didik yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan pengayaan bagi peserta didik yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Dan E. Menyusun laporan hasil penilaian. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya teman-teman ya. Nah, di sini jawabannya adalah D teman-teman ya. Jadi jawabannya D. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah mengadministrasikan hasil penilaian, berarti yang kecuali ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami bahwa sebenarnya tujuan dari analisis hasil penilaian ya. Jadi kita lihat dulu tujuannya semua. Tujuan dari analisis hasil penilaian yang pertama itu teman-teman adalah memperbagusi program pembelajaran. Nah, yang kedua adalah menyelenggarakan program pembelajaran bagi peserta didik yang hasilnya rendah. Nah, sedangkan yang ketiga adalah menyelenggarakan pengayaan bagi peserta didik yang hasilnya tinggi. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menyusun laporan hasil penilaian ya. Jadi jawabannya adalah menyusun laporan hasil penilaian. Seperti itu teman-teman ya. Jadi secara otomatis kita bisa melihat di sini yang bukan masuk ke dalam tujuan hasil penilaian pendidik adalah itu tadi D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini adalah berkaitan dengan teori belajar, teman-teman ya. Seseorang belajar dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Merupakan tipe belajar A. Belajar aktif, B. Belajar praktis, C. Belajar teknis, D. Belajar konsep, dan E. Belajar emansipatoris. Nah, di sini kata kuncinya adalah kalau berinteraksi dengan orang di sekitarnya, berarti itu masuk ke dalam belajar teman-teman ya, belajar apa kira-kira ya? Jika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, berarti itu masuk ke dalam belajar praktis ya. Kenapa? Karena orang di sekitar itu berarti berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sedangkan kalau kita berinteraksi dengan lingkungan alam, itu masuk ke dalam belajar teknis. Sedangkan belajar emansipatoris itu adalah belajar mencapai pemahaman dan kesadaran tentang perubahan kultur suatu lingkungan. Jadi itu adalah tipe
tiga tipe belajar menurut Habermas ya. Jadi harus teman-teman pahami bahwa tiga tipe belajar menurut Habermas. Yang pertama itu adalah belajar teknis, yang kedua adalah belajar praktis, dan yang ketiga adalah belajar emansipatoris seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.